Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hartri. Nah, kita akan memulai segmen pertama kita nih, yang berjudul Hartri Class, di mana kita akan belajar kimia secara menyenangkan dan mudah. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang apa itu kimia. Kita pengenalan terlebih dahulu. Nah, gimana? Udah gak sabar kan? Ya udah, kita langsung mulai aja. Selamat menikmati. Oke, sebelum kita memulai belajar apa itu kimia, alangkah baiknya kalian bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini dapat terus berkembang. Nah, sebelum kita mulai, saya mau beri peringatan sedikit bahwa video ini bersifat hanya untuk membantu kalian belajar. Alangkah baiknya kalau kalian bisa mereview ulang apa yang telah kita pelajari setelah kalian menonton video ini. Referensi yang saya akan gunakan akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja ya kita mulai. Apa itu kimia? Kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang zat dan perubahannya. Nah, saya highlight di dua bagian ini, yaitu zat dan perubahannya. Kita tahu bahwa dalam zat ini kita mempelajari tentang komposisinya, apa aja kandungan dalam zat itu. Kita pelajari semuanya di sini. Yang kedua adalah strukturnya, kita bicara tentang bentuk dari zatnya. Dan ketiga, kita belajar tentang sifat-sifatnya. Jadi setiap bahan mempunyai sifat yang berbeda. Kita perlu tahu itu. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan perubahannya di sini? Perubahannya adalah reaksi dengan zat yang lain. Saat zat A dan zat B melakukan reaksi, nah itu kita mengetahui ada perubahan nggak secara fisik, atau mungkin secara kimiawi ada perubahan. Bisa jadi terjadi perubahan antara komposisi, struktur, dan sifat-sifatnya. Nah, kajian ini cukup luas, tapi saya perkecil dulu di sini. Kita hanya mengenal dulu apa itu kimia. Kimia juga biasa disebut sebagai central science. Loh, kok bisa sih kimia disebut central science? Soalnya, hampir semua pengetahuan dasar dari kimia itu berguna untuk mempelajari bidang-bidang lain. Bidang-bidang lain ini benar-benar perlu basic kimianya di situ. Saya baru baca sih ada quote menarik ya. Nah, the most basic fundamental truth is found in mathematics. Applied math is physics. Applied physics is chemistry. Applied chemistry is biology. Applied biology is life. Therefore, in the center of the search between truth and life, you will find chemistry. Ya, jadi kimia itu benar-benar berfungsi banget sebagai central science begini, karena benar-benar ilmu pengetahuannya berada di tengah. Nah, kimia sendiri kita ada 5 cabang yang dipelajari di sini, yaitu adalah kimia organik, kimia anorganik, biokimia, kimia fisik, dan kimia analitik. Nah, masing-masing dari setiap cabang ini akan kita pelajari secara simpel terlebih dahulu, karena tujuannya emang cuma pengenalan. Nah, langsung aja kita mulai pelajari ya. Nah, yang pertama adalah kimia organik. Nah, cabang kimia organik ini kita mempelajari tentang struktur, sifat, dan reaksi dari senyawa-senyawa organik, yaitu senyawa-senyawa yang mengandung atom karbon. Kita pakai loh senyawa-senyawa ini setiap hari. Nah, itu kita pelajarin. Sebagai contoh ini ada alkohol. Alkohol itu termasuk senyawa organik. Ada juga yang kita pakai setiap hari, yaitu cuka. Cuka itu juga senyawa organik. Dan senyawa-senyawa organik ini banyak ditemukan di tumbuhan, hewan, dan dalam manusia juga ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kimia anorganik. Nah, berbeda dengan kimia organik, itu cuma di bahannya doang. Kita tetap sama mempelajari struktur, sifat, dan reaksi. Tapi untuk senyawa-senyawa anorganik seperti logam dan mineral. Nah, mainly sih material yang dibahas di kimia itu cuma ada 2, yaitu organik dan anorganik. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah biokimia. Nah, biokimia ini merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang
proses kimia yang terjadi dalam makhluk hidup. Biokimia ini merupakan gabungan dari dua ilmu, yaitu biologi dan kimia. Nah, pada biokimia akan dibahas 3, yaitu pertama kita bahas biomolekul seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, selanjutnya kita belajar juga enzimologi dan kita mempelajari juga metabolisme. Nah, biokimia ini menurut saya cabang yang lumayan besar loh. Maksud saya banyak banget yang bisa dieksplor dan benar-benar luas. Next kita akan belajar tentang kimia fisik. Nah, ibarat pohon, kimia fisik itu adalah batangnya. Karena dia menopang 3 bagian yang sudah kita bahas, yaitu kimia organik, anorganik, dan biokimia. Nah, kimia fisik sendiri itu mempelajari apa yang terjadi pada suatu sistem dan reaksi sesuai dengan prinsip dasar fisika. Nah, kunci dari mempelajari kimia fisik adalah punya mindset kata why. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, itu yang penting di kimia fisik. Nah, kimia fisik sendiri mempunyai 3 pokok bahasan besar, yaitu secara energetika, struktur, dan kinetika. Nah, pada energetika, kita akan membahas suatu reaksi atau sistem berdasarkan energinya. Kalau struktur, kita akan membahas itu struktur dari suatu molekul, itu atom, itu berdasarkan konsep mekanika kuantum. Dan yang terakhir adalah kinetika. Nah, kinetika ini kita mempelajari adalah laju reaksi dari suatu kimia. Nah, kalau kita lihat di sini, kimia fisik ini kimia yang paling teoritis. Tapi dari sini juga kita banyak mengetahui fenomena apa yang terjadi. Jadi kita tahu asal muasalnya kenapa bisa terjadi seperti ini, itu di kimia fisik. Yang terakhir dan gak kalah penting adalah kimia analitik. Nah, kimia analitik sendiri adalah cabang kimia yang menggunakan instrumen atau metode eksperimental untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung zat secara kuantitatif. Nah, menurut saya sendiri, ini kimia yang bertolak belakang banget kayak dengan kimia fisik. Kimia fisik sangat teoritik, kalau kimia analitik menurut saya itu sangat praktikal banget. Banyak metode eksperimen yang benar-benar dipakai untuk mempelajari kimia analitik ini. Nah, aplikasi kimia analitik ini juga sangat luas dan kepake di mana-mana. Oke, sekian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Gimana? Setelah dengar video ini makin excited nggak kalian untuk belajar kimia? Target kita hari ini adalah untuk mengenal kimia terlebih dahulu. Kedepannya saya akan membuatkan konten tentang kimia dasar supaya basic-basic kita untuk mempelajari kimia makin kuat. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share jika kalian suka dengan video ini. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih.